United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Christian Eriksen telah mengadakan pembicaraan rahasia dengan klub Eropa lain. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan bisa melepas Christian Eriksen ke klub lain di pekan ini. Christian Eriksen merupakan salah satu pemain yang didatangkan Erik ten Hag di tahun lalu. Sempat menjadi andalan, namun kini Eriksen mulai tersisih dari skuad Setan Merah. Beredar kabar kalau Eriksen bakal cabut di bursa transfer musim dingin kemarin, tapi hingga deadline day sang pemain nggak beranjak dari Old Trafford. Menurut Fotomag, pemain Denmark itu banyak dikaitkan dengan Galatasaray dan telah mengadakan pembicaraan rahasia dengan pihak Turki sebab jendela transfernya baru akan ditutup akhir pekan ini. Raksasa Turki itu dilaporkan butuh playmaker baru di dalam tim mereka. Mereka menilai Eriksen bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk skuad Galatasaray. Itulah mengapa mereka kini tengah merayu Manchester United supaya mau melepaskan sang playmaker. Menurut laporan itu juga, Eriksen masih bisa pindah ke Turki meski bursa transfer musim dingin sudah ditutup di Inggris. Raksasa Turki itu sedang berjuang keras untuk meyakinkan Eriksen supaya mau pindah ke Turki secepatnya. Eriksen dilaporkan bisa dipinjamkan mulai sekarang hingga musim panas. Setelah itu Galatasaray akan memiliki opsi untuk menjadikan kesepakatan itu secara permanen. Erik ten Hag memilih untuk meninggalkan Eriksen di bangku cadangan selama 2 pertandingan terakhir Red Devils di Premier League dan pada Oktober 2023. Pemain berusia 31 tahun itu mengakui kalau pengurangan waktu bermainnya jauh dari kata ideal. Tanyakan kepada manajer mengapa saya mulai dari bangku cadangan. Itu di luar kendali saya. Jelas saya ingin bermain sebanyak mungkin. Jelas manajer melihat ke arah yang lain, ungkap Christian Eriksen. Jika United dan Galatasaray tidak dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa hari mendatang, Galatasaray bersiap untuk memulai kembali pengejaran mereka di akhir musim nanti. Kontrak Eriksen bakal habis pada 2025. Atletico Madrid menjadikan Mason Greenwood buruan utama. Menurut laporan yang beredar, Mason Greenwood masuk dalam daftar pemain incaran Atletico Madrid dalam perburuan penyerang baru menjelang bursa transfer musim panas. Pemain pinjaman dari Manchester United itu telah bermain di Getafe sejak awal musim setelah menyetujui kesepakatan bersama untuk melanjutkan karirnya yang sempat hancur. Keputusan itu diambil karena pada bulan Januari 2022, tuduhan percobaan licik, penyerangan, dan perilaku pemaksaan ditarik oleh Kejaksaan Agung setelah pencabutan saksi-saksi kunci lebih dari setahun kemudian. Setelah 18 bulan absen dari laga kompetitif akibat dakwaan pertama, Greenwood telah membangun kembali performanya sebagai starter reguler di tim La Liga tersebut. Greenwood diperkirakan tertarik untuk menetap di Spanyol dalam jangka waktu yang lama. Meski ada ketertarikan dari Atletico Madrid, namun Barcelona dianggap sebagai destinasi impian dari sang pemain sayap. Namun menurut laporan dari The Telegraph, sang pemain hanya bisa pindah sejauh 20 km ke utara Estadio Coliseum pada akhir musim. Sang pemain akan menghabiskan musim ini bersama dengan Getafe dan kemudian bakal kembali ke Inggris dengan 1 tahun tersisa dalam kontraknya di United. Atletico Madrid telah menaruh minat pada pemain 22 tahun itu setelah bertemu di derby mereka pada pertengahan Desember lalu. Meskipun mantan pemain internasional Inggris ini tidak berhasil mencetak gol dalam hasil imbang 3-3 yang sulit, Getafe mampu membuat tim yang berada di peringkat keempat ini frustrasi dan keluar dari Wanda Metropolitano dengan 1 poin saja. Meski telah mencetak 7 gol dan 4 assist di seluruh kompetisi untuk musim ini, pelatih Greenwood di Getafe, Jose Bordalas, meminta kerendahan hati dari pemainnya itu setelah kemenangan 2-0 atas Granada. Meski telah mencetak 7 gol dan 4 assist di seluruh kompetisi musim ini, pelatih Greenwood di Getafe, Jose Bordalas, juga memujinya dan tetap bekerja keras. Dia adalah pemain yang hebat, tetapi setiap orang memiliki pekerjaan. Tanpa kerja keras, semua orang tidak akan bisa bersinar lagi, ungkap Bordalas. Manchester United menetapkan harga yang diminta untuk Jadon Sancho saat mereka bersiap untuk menjualnya di musim panas. Menurut laporan terbaru, Manchester United telah menetapkan harga akhir yang diminta untuk Jadon Sancho yang rencananya bakal mereka jual secara permanen di jendela transfer musim panas nanti. Selama jendela transfer Januari, Sancho diizinkan oleh Setan Merah untuk dipinjamkan ke Borussia Dortmund, di mana dia akan bertahan hingga akhir musim nanti. Sancho tampaknya tidak bakal memiliki masa depan yang cerah di United, setidaknya dengan Erik ten Hag yang masih ada di United. United berusaha mendapatkan kembali sebagian dari 72 juta pound sterling yang mereka bayarkan untuk Sancho pada 2021 kepada Dortmund. Sebastian Kehl, direktur olahraga Borussia Dortmund,
menyatakan kalau merekrut Sancho di musim panas bakal sangat sulit bagi tim mereka. Football Insider melaporkan kalau jika sebuah tim ingin mengontrak Sancho pada bursa transfer musim panas, Setan Merah diperkirakan bakal meminta harga transfer di kisaran 40 sampai 50 juta pound sterling. Karena ketidakmampuan mereka membayar jumlah yang begitu besar, Borussia Dortmund pada dasarnya tidak masuk dalam pertimbangan untuk mengontrak pemain sayap tersebut secara permanen. Sejak kembali ke Jerman, performa pemain internasional Inggris itu cukup cemerlang. Dalam 3 laga awal Borussia Dortmund, dia sudah menyumbangkan 2 assist sehingga membantu mereka naik ke posisi keempat klasemen sementara. Direktur olahraga Dortmund, Sebastian Kehl, ditanya tentang penandatanganan permanen Jadon Sancho dan pemain Chelsea Jan Madsen. Kehl pun mengatakan kepada Sky Germany, sayangnya bagi kedua pemain, Sancho dan Jan Madsen, tidak ada opsi yang realistis. Jika Anda tahu apa yang kami dapatkan dari Jadon Sancho 2,5 tahun lalu, maka Anda juga tahu bahwa sekarang mungkin akan sangat sulit untuk kami mendapatkannya. Kami tentu saja mengadvokasi sebuah opsi dengan dirinya, namun posisi negosiasinya tidak sedemikian rupa sehingga kami dapat menerapkannya, sehingga kami bakal menerimanya untuk saat ini, ungkap Sebastian Kehl. Dengan harapan pengusaha Inggris Sir Jim Ratcliffe mengubah departemen sepak bola Manchester United, maka tim tersebut diperkirakan bakal sibuk selama jendela transfer musim panas nanti, baik dalam sisi penjualan maupun pembelian pemain. Dwight Yorke memberikan pujian pada pemain yang sering dicemooh ini. Di tengah keriuhan perayaan kemenangan 3-0 Manchester United atas West Ham United, legenda klub Dwight Yorke menyebutkan satu pahlawan tanpa tanda jasa dalam pertandingan kemarin. Pemenang treble tersebut memberikan pujian kepada Andre Onana yang mengalami awal kehidupan yang penuh gejolak di Old Trafford sejak dia pindah dari Inter Milan di musim panas lalu. Anda mungkin akan sulit memaafkan Andre Onana untuk peran nomor 1 mengingat banyaknya kesalahan yang merugikannya dan fakta bahwa dia kebobolan 50 gol dalam 32 penampilan di semua kompetisi sejauh ini. Namun dia tetap mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag sepanjang pertandingan. Onana hanya melewatkan 1 pertandingan untuk Manchester United di musim ini, dan itu hanya terjadi karena komitmennya di Piala Afrika yang membuatnya absen dalam kemenangan putaran keempat Piala FA atas Newport County. Sekembalinya, pilihan kedua Altay Bayindir pun langsung kembali ke bangku cadangan. Namun penandatanganan senilai 47 juta pounds ini menunjukkan perubahan semangat saat melawan West Ham United dan bahkan mengklaim clean sheet ketujuhnya di Premier League musim ini. Onana melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menggagalkan serangan produktif dari West Ham United dalam pertandingan itu, termasuk 1 penyelamatan dari sepak pojok ketika skor imbang 0-0 di 20 menit pertama. Bereaksi terhadap penampilan pemain Kamerun di Premier League Production, Yorke berkata, dia kadang-kadang dikritik, tetapi Anda mengharapkan kiper Anda melakukan penyelamatan penting di saat-saat penting pertandingan juga, ungkap Dwight Yorke. Saya pikir ini adalah penyelamatan refleks yang bagus. Dia menunjukkan tangan kiri yang bagus dan juga kuat. Dia akan sangat senang dengan hal itu karena Manchester United cenderung kebobolan cukup banyak gol dari bola mati. Dan ini mungkin saja terjadi, tetapi sang kiper melakukannya dengan sangat-sangat baik, ungkap Dwight Yorke.